Berita utama dari saudara dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Yang pertama ini ada takut diamuk maling masuk parit. Seorang pencuri ponsel di Surabaya, Jawa Timur nekat menceburkan diri ke parit untuk menghindari kejaran warga. Namun aksinya kepergok warga meski tubuhnya telah dilumuri lumpur hitam. Muncul dari parit, berlumuran lumpur. Seorang pencuri akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ia nekat menceburkan diri ke parit dan sembunyi selama 3 jam dalam kubangan lumpur di Jalan Sukomanunggal, Surabaya. Ia hanya bisa pasrah saat warga dan polisi menemukan keberadaannya. Selain menangkap Agus, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya. Kedua pelaku pencuri ponsel milik pegawai kantor ekspedisi. Tersangka Nizar dan Agus itu melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah kargo. Setelah ada orang teriak minta tolong dan teriak maling-maling, kami dan anggota melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka Nizar itu di tak jauh dari lokasi TKP. Untuk yang Agus yang masuk ke dalam got itu tomberan, mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 itu hanya 1 kali dipukul oleh masyarakat dan itu tidak mengakibatkan cedera yang berarti. Dia sengaja lari ke situ untuk menghindari massa atau seperti apa? Betul, jadi untuk Agus lari ke situ untuk mengelabui petugas dan massa. Kedua pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Berikutnya saudara, gagal operasi keluarga pasien marah. Keluarga pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Binangkang, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara meluapkan kemarahannya kepada dokter anestesi. Lantaran operasi yang dijadwalkan bagi anggota keluarga mereka terpaksa batal dilakukan karena tidak tersedia obat-obatan yang dibutuhkan. Iya, setuju banget, setuju sekali. Dalam rekaman video amatir, keluarga pasien meluapkan kekecewaan di dalam ruang perawatan RSUD Datu Binangkang, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Kekecewaan diduga dipicu, operasi yang seharusnya segera dilakukan dibatalkan pihak rumah sakit. Keluarga pasien juga mengeluhkan soal obat-obatan serta ketersediaan alat medis. Pihak rumah sakit bilang, keluhan pasien akibat miskomunikasi antar petugas. Tetapi pihak manajemen mengakui obat-obatan tertentu memang sedang kosong, meski sudah berusaha dipesan. Obat anestesi. Kekosongan obat tersebut tidak dikomunikasikan sebelumnya dengan petugas di instalasi farmasi, sehingga disitulah terjadi miss. Mereka menginformasikan kepada pasien di saat pasien sudah siap masuk di kamar operasinya. Obat gas isofluran yang akan digunakan oleh dokter anestesi itu memang di rumah sakit saat ini tidak tersedia, belum tersedia. Kami sudah berusaha pesan ke PBF yang biasa menangani obat tersebut, tapi masih dalam proses pemesanan. Pihak keluarga pasien masih menunggu kepastian jadwal ulang operasi dari rumah sakit. Peristiwa ini menambah sorotan publik terhadap pelayanan kesehatan di daerah, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar pasien peserta BPJS. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara.